Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kesempatan kepada kita di siang hari ini. Alhamdulillah, tentunya ini merupakan nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Sembari di akhir pekan ini mungkin kita lagi berlibur keluar daerah atau di mana saja, tentunya masih bisa memantau siaran radio baik gelombang FM maupun di streaming kita. Kaum muslimin pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, pendengar radio Al-Kans Kota Langsa, mungkin hari ini FM-nya masih off karena ada kerusakan, tapi streamingnya masih bisa disimak untuk warga Kota Langsa. Kemudian ada juga radio As-Sunnah di Takengon 91,4 FM, kemudian radio Vinapira di Kota Lok Semami, radio Lauser di Kuta Cani Aceh Tenggara. Para pendengar kaum muslimin di mana saja berada, insya Allah seperti yang sudah kita agendakan bahwa hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yang tentunya sangat relevan kita bahas di saat ini dan di masa ini. Narasumber kita juga, alhamdulillah, beliau masih menyempatkan diri di sela kesibukannya, yaitu Ustadz Haris Abu Naufal dan Bapak Dr. Insinyur Alfiansah Yulian Nur Bisi. Dr. Alfiansah, beliau adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Pak ya di Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Kaum muslimin pendengar, adapun tema kita di siang hari ini adalah menjadi pemuda harapan bangsa dan agama. Ini sangat cocok dan sangat penting untuk kita bicarakan karena dua komponen ini harus sejalan, kalau tidak tentunya akan banyak terjadi ketimpangan. Oleh karena itu kami mengundang narasumber kita di hari ini, yaitu insan kampus Pak ya. Insan kampus dan tentunya dari kalangan agamawan juga, yaitu Ustadz Haris Abu Naufal. Berbicara tentang pemuda, harapan bangsa dan agama, tentunya ini merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan sekarang ini Pak, dan dipelajari dan disosialisasikan Pak ya. Oleh karena itu mungkin perlu kita bahas hari ini Ustaz ya, dan juga momen kita sangat langka nih mendapatkan duet ya narasumber. Baiklah, ini mungkin Pak, saya ke Bapak dulu nih, karena Ustaz Haris memang udah sering di sini Pak, dan beliau juga pembina kita. Berbicara pemuda Pak, ini kan tidak bisa dilepaskan dari insan kampus Pak ya, yaitu mahasiswa-mahasiswi kita ya. Mereka akan merupakan penerus nanti generasi ke depannya, dan tentunya persiapan juga mereka harus serius. Oleh karena itu kemampuan akademik dan skill para pemuda sangat dibutuhkan memang dalam membangun bangsa. Dan bagaimana peran kampus nih Pak untuk membina pemuda yang tangguh dan beretika Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama yang kita sepakati dalam mendidik pemuda atau mahasiswa di kampus, pendekatannya pertama harus mereka kita anggap anak kita. Nah, mohon maaf, saya sering diskusi dengan para WR3 seluruh Indonesia. Kadang-kadang mereka memperlakukan masalah ini tidak sebagai anak, sebagai mitra. Sehingga masuk yang menganggap mereka sejajaran. Saya melihat ini ada kelemahan di sana nanti. Karena kalau kita beranggap mereka itu bagian dari kemitraan, itu tentu mereka menganggap pendekatannya harus berbeda. Tapi kalau kita menganggap mereka itu anak kita, akal, ada yang baik, biasalah, namanya juga anak-anak. Kalau seperti itu, meskipun mereka sudah mahasiswa, saya lihat pendekatan ini agak bergeser. Apalagi kalau kita lihat euforia 98 itu masih melekat di mereka. Iya betul. Ini saya terus terang aja. Maka kita sepakat dengan para WD3, pendekatan kita pertama harus pendekatan bapak dan anak. Iya betul. Orang tua dan anak. Kemudian dikaitkan dengan pembinaan karakter. Semua sudah tahu bahwa ketika mahasiswa kita itu selalu jadi sarjana nanti, mereka diberi pengetahuan tentang
kemampuan akademik lah katakan, ternyata secara kompetensi nanti itu nggak cukup. Nah, sering kita dengar bahkan di berbagai macam informasi, hasil penelitian, bahkan fakta-fakta itu di lapangan, Pak Ustadz. Seorang mahasiswa yang kemampuan akademiknya bagus, katakan IPK-nya mendekati 4, tapi karena dia tidak bisa bergaul, betul. tidak supel, nah, bahkan barangkali dengan tanda petik egois misalnya, nah, ternyata mereka tidak bisa diterima oleh dunia kerja gitu, dengan lingkungannya. Nah, oleh karenanya disatakan bahwa 80% keberhasilan sarjana itu disupport oleh kemampuan non akademik, akhlakul karimah, kompetensi lain, karakter segala macam kan. Nah itu. Nah sementara 20% oleh kemampuan akademik. Namun jangan dibalik. Kemampuan akademik ini modal, Pak Ustaz. Jati diri. Karena emang tidak mempunyai kemampuan akademik juga akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa di dunia kerja atau di tengah masyarakat. Tapi jangan lupa kemampuan akademik, skill dan segala macam itu harus disupport oleh akhlakul karimah. Kemudian pembinaan karakter lainnya, soft skill dan sebagainya. Oleh karena itu, melihat betapa pentingnya karakter ini, kita di Indonesia sepakat bahwa visi bidang kemahasiswaan itu ingin melahirkan mahasiswa Universitas Syahkuala yang berkarakter Muslim sejati yang cerdas, Pak. Masya Allah, bagus sekali. Karakter Muslim sejati yang cerdas. Nah, ini sebenarnya kalau kita berhenti di Muslim sejati udah selesai tuh. Pasti harus cerdas, cuma beri penguatan. Kita maknanya gini, Muslim sejati kita mengajak kita semua lah. Kita kan nggak sempurna kan, selalu berusaha menjalankan syariat Islam secara kafah. Nah itu di sana dasar karakter kita. Kemudian yang cerdas itu harus juga kita meyakini hablum minallah, hablum minanas, ilmu dunia, ilmu akhirat harus berimbang gitu. Nah, itu ajaran agama kita sampaikan ke anak-anak. Nah, dari situ titik tolaknya, Pak. Jadi itu yang membuat kita bahwa kegiatan kemahasiswaan itu mempunyai arti yang penting gitu dalam membina karakter. Karena kita tahu kalau masalah akademik itu sudah ada kurikulumnya, sudah ada patronnya dari pusat. Sementara kok karakter ini kan dinamikanya tinggi, variabelnya banyak, kondisinya berbeda-beda. Nah, kita harus terus bekerja keras. Nah, sehingga di dalam visinya juga, dalam misinya juga, kita sederhananya Pak Ustadz. Pertama memakmurkan masjid. Nah itu kita sampaikan. Salah berjamaah. Buat pengajian. Nah, artinya kita harus coba terus mengisi, mengajak mahasiswa itu mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang positif, yang berlandaskan syariat Islam lah. Kira-kira demikian. Ntar dulu jawaban saya. Masya Allah. Itu kita usahakan terus lah. Masya Allah Pak ya. Berarti program kampus itu sesuai lah dengan visi misi provinsi kita juga Pak ya, untuk menerapkan syariat Islam. Kemudian Ustadz, sebenarnya mahasiswa itu kan semua rata-rata, saya juga mantan mahasiswa Pak ya. Rata-rata kan datang dari kampung Ustadz ya. Kemudian berkumpul di Banda Aceh kalau kita provinsi Aceh Pak. Nah, jadi kan beraneka ragam ada orang di sini dijumpai ya. Kemudian apa pondasi yang harus dikokohkan oleh para pemuda Islam sehingga bisa turut andil dalam membangun agama dan bangsa, Ustaz? Baik, jadi sebelum kita berbicara tentang fondasi, ada baiknya untuk kita kembali sejarah zaman keemasan Islam dari hasil pendidikan Rasulullah SAW. Bahkan mereka tidak hanya dididik oleh Rasulullah untuk menjadi pecinta akhirat yang mengharapkan surga, tapi juga kita mendapatkan mereka berada di barisan yang terdepan di dalam menyebarkan kedamaian, juga mempertahankan bangsa dan negara pada waktu itu. Karena itu kita sebutkan saja beberapa contoh dari kehidupan sahabat Rasulullah SAW yang relatif umur mereka masih sangat muda. Sebutlah namanya Mus'ab bin Umair. Ya mungkin kita berpikir ketika atau sebelum Rasulullah SAW hijrah kepada Madinah, ya, kita telah mendapatkan hampir mayoritas penduduk kota Madinah sudah menjadi Muslim. Mungkin sejarah ini jarang terungkap. Siapa aktor di belakang ini semua? Ternyata ya aktor di belakang penyebaran agama di kota Madinah sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah adalah seorang pemuda
yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau diutus oleh Rasulullah ke kota Madinah, beliau bertemu dengan seseorang dari penduduk kota Madinah. Kemudian dikatakan, wahai Mus'ab, kalau seandainya engkau berhasil mengislamkan Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad ini adalah salah seorang tokoh pembesar kota Madinah. Maka kalau dia masuk Islam, itu bisa dipastikan hampir mayoritas penduduk Madinah akan masuk Islam. Kemudian datanglah Mus'ab bin Umair mendakwahi Sa'ad bin Mu'ad, dan dia berkata, wahai Sa'ad bin Mu'ad, ya, engkau adalah seorang pemimpin di negeri ini. Kalau seandainya apa yang aku ucapkan itu salah, engkau akan faham. Tapi kalau seandainya apa yang aku ucapkan itu benar, aku ingin berbicara denganmu. Apa kata Sa'ad bin Mu'ad? Kata Sa'ad bin Mu'ad, wahai Mus'ab bin Umair, sebelum engkau berbicara, sebelum engkau menjelaskan tentang apa itu Islam, aku telah mengetahui kebenaran yang engkau bawa dari agama ini, karena memang kewibawaan engkau sebagai seorang pemuda. Jadi subhanallah ya, jadi beliau umurnya belum 40 tahun, belum 50 tahun, masih sangat relatif muda. Tetapi telah memberikan kebaikan-kebaikan, telah menyebarkan hal-hal yang positif di tengah masyarakat. Ini dari sisi dakwah. Kalau kita melihat dari sisi peperangan, ya, dan namanya Nabi kita SAW ketika terjadi peperangan, diantaranya adalah bentuknya adalah menghalau. Ketika orang-orang musyrikin mau menyerang kota Madinah pada waktu itu, justru para pemuda yang dijadikan oleh Rasulullah SAW orang yang terdepan di dalam pemimpin pasukan. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika terjadi perang Uhud, Ali bin Abi Thalib dipilih oleh Rasulullah sebagai pemegang bendera. Dan juga Mus'ab bin Umair dipilih oleh Rasulullah sebagai pemegang bendera. Ini subhanallah, umurnya masih sangat relatif muda. Jadi masa-masa mudanya mereka itu, kalau misalkan di zaman dulu ada game, saya pastikan mereka nggak main game. Saya pastikan. Ya, jadi kalau di zaman itu mereka ada media sosial, mungkin mereka juga nggak sibuk sama media sosial. Ya, jadi dari sisi lain mereka mengumpulkan ilmu, dari sisi juga keberanian. Bahkan kalau kita melihat gubernur-gubernur, ya, kita kalau lihat di zaman sekarang kan yang jadi gubernur umurnya 50 tahun, 60 tahun. Bahkan kita akan dapatkan dalam sejarah, ya, seperti Ubaidillah bin Ziyad, dia gubernur Khorasan, umurnya itu 23 tahun. Masya Allah. Masih semester berapa tuh? Jadi dia mungkin belum selesai S2, tapi sudah jadi gubernur. Ya, begitu juga seperti Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dan juga Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Hampir semua mereka adalah pemuda-pemuda yang dijadikan sebagai gubernur yang sangat relatif muda. Jadi ini rahasia. Jadi apa sebenarnya kok bisa mereka di dunia mereka bisa menyebarkan kebaikan, sebagian mereka telah dikhabarkan masuk surga. Apa sebenarnya pondasi yang Rasulullah SAW tanamkan di hati-hati mereka sehingga menjadi pahlawan? Nama mereka itu sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Jenazah mereka sudah hilang di muka bumi ini. Tapi seakan-akan mereka itu masih hidup dengan ilmu mereka, dengan perjuangan mereka, dengan jasa mereka. Ya, berbeda dengan kita hari ini, masih hidup di dunia tapi udah nggak memberikan manfaat. Jadi apa sebenarnya kalau kita melihat dari ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan manusia dengan Al-Quran, mengajarkan manusia dengan sunnah. Dan juga di antara tujuan Rasulullah mensucikan hati-hati mereka. Ada ketika hati mereka seperti kata Pak Alfian tadi, ya, apa yang telah dibuat oleh kampus sesuatu hal yang luar biasa, karakter, yaitu karakter mungkin pensucian hati dengan pendekatan agama, sering ke masjid dan lain sebagainya. Jadi jalannya sudah luar biasa. Mungkin ini sebagai penguat saja, di mana Allah mengatakan, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini tugas Rasulullah, wazifah. Hal yang dikedepankan oleh Rasulullah, kata Allah, sungguh kami telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin ketika mengutus kepada kalian seorang rasul. Apa fungsinya rasul tersebut? Membacakan mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka al-hikmah. Jadi inilah lahir tokoh-tokoh Islam. Jadi kita lebih mengkerucut berbicara apa pondasinya? Pondasi yang paling penting adalah tauhid kepada Allah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya daripada zat yang diibadahi. Oleh karena itu Rasulullah menasihati Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pada waktu masih sangat kecil. Jadi kata Rasulullah, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan selalu bersamamu. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Menjaga batasan Allah, menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
yang paling terpenting mentauhidkan Allah. Dari sisi karakter, ya, Rasulullah SAW telah menanamkan karakter semenjak dini kepada para sahabatnya. Jadi waktu itu ada sebagian para sahabat yang masih kecil-kecil ya, sedang makan. Yang pertama, anak kecil kalau dia berbuat dosa dia kan nggak berdosa, belum kecil, belum balik. Yang kedua, ini juga bukan sekedar dia nggak dianggap dosa, cuman etika keseharian gitu. Jadi ketika beliau anak kecil ini makan, jadi dia makannya nggak yang terdekat sama dia, ngambilnya ke sini. Ya, jadi ngambilnya ke sini. Kata Rasulullah, ya bunai, wahai anak kecil, makanlah dengan nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah yang terdekat denganmu. Padahal ini bukan dosa, ini bukan dosa kan. Kalaupun itu dosa, ia belum berdosa karena dia masih kecil. Tapi Rasulullah tanamkan etika itu di tengah komunitas yang mereka masih relatif sangat kecil. Jadi selain dosen berperan, juga orang tua sebenarnya punya peran yang penting untuk menanam karakter untuk anak-anak. Berarti karakter juga berkaitan dengan tauhid yang kokoh. Ustaz, berbicara kita membangun bangsa ini, tentunya kan harus bangun diri sendiri dulu. Apa namanya, Pak Alfian ya? Kemudian untuk membangun bangsa, para pemuda kan terlebih dahulu harus membangun dirinya sendiri. Apa pesan Bapak nih selaku pejabat kampus yang langsung bersentuhan dengan mahasiswa nih, Pak? Ya, baik. Ini kan karena tupoksi saya kan. Tadi kegiatan kemahasiswaan, kegiatan kemahasiswaan ini kita harapkan bisa membentuk karakter berakhlakul karimah, itu kan menjaga secara Islam secara kafah, beretika dan bermoral semacam kan. Sudah pasti kalau kegiatan kemahasiswaan ini tentu yang menggerakkan itu organisasi kemahasiswaan. Nah, ini tupoksi saya itu. Maka saya pesankan ke setiap mahasiswa yang dia punya kompetensi, punya akhlak yang baik. Kita lihat di ahli masjid misalnya, buat pengajian, sering ke masjid, IPK-nya juga bagus. Saya pesankan ke mereka, organisasi mahasiswa itu harus kalian rebut, harus kalian menjadi pemimpinnya. Kalau tidak, nggak berubah ini. Kalau kalian tidak mau nanti, maka orang lain yang hadir. Kalau kalian tidak memberi, orang lain akan memberi, saya bilang. Kan pernah katanya Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan kan, keburukan itu terjadi bukan karena keburukan itu marak, tapi karena orang baik-baiknya tidak peduli, gitu kan, sehingga tuh terbiarkan menjadi marak dia gitu kan. Nah itu saya sampaikan, kalau kalian tidak mau memimpin organisasi mahasiswa itu, maka orang lain akan masuk. Yang mana orang lain itu belum tentu seperti yang kita harapkan. Nah, saya tanamkan itu. Itu pesan saya dari sisi WR3. Karena kalau organisasi mahasiswa sudah baik, dibimbing orang baik-baik, program kerja sudah baik, insya Allah kita menjadi gampang itu membentuk karakter mereka, mempersiapkan mental spiritual mereka. Tapi kalau organisasi mereka itu nggak baik karena pemimpinnya nggak baik, wah sulit kita. Nah, saya pesankan juga bagi teman-teman mahasiswa, anak mahasiswa kita yang suka berdakwah gitu kan, di lembaga dakwah kampus misalnya, kalian tidak boleh eksklusif. Karena mereka marah sama saya. Saya sampaikan, jangan eksklusif kalian. Rebut itu organisasi mahasiswa apapun bentuknya. Kalau kalian nggak setuju, masuk kalian rubah. Jangan kita katakan kita nggak setuju dengan mereka, cuma kita berdiri di luar gitu. Nah, memang tantangan ada. Tidak boleh sendiri-sendiri, maka berjamaah, bersilaturahmi kan gitu Pak. Pesannya bersama-sama. Ini kalau nggak kita gempur, jangan lupa, itu kan janji Allah tuh. Kaum Nasrani Yahudi itu tidak akan senang kalau kita belum tunduk kepada mereka. Yahudi Nasrani kan belum tentu dalam bentuk agamanya yang muncul, cuma kan pemikiran, tingkah laku, program macam-macam kan. Itu kan dia titip itu. Kita jangan lengah. Memang benar, mohon maaf barangkali mahasiswa kita ini ya betul Muslim, tapi dia sudah masuk unsur-unsur itu. Ya dia pun mungkin tidak sadar. Maka saya katakan mahasiswa saya, kita itu yang mendalami agama, kita tahu dia ahli ibadah, IPK-nya juga bagus. Jangan diam, saya bilang, jangan hanya berkelompok. Ya kan, mari kita ajak teman-teman lain juga baik, masuk surga sama-sama lah. Bahasa saya itu Ustaz kan, guyon-guyon kan. Nah insya Allah, memang dinamika ada Pak Ustaz, di namanya juga kampus. Kita juga nggak tutup mata bahwa orang lain juga tuh berusaha. Ya saya sampaikan, Aceh ini dipertaruhkan, saya bilang. Kan satu-satunya provinsi yang menjalankan syariat Islam. Nah, yang menjalankan syariat Islam ini siapa yang paling penting, yang paling utama menjalankan? Tentu
para intelektual, para ulama. Nah, intelektual itu di mana? Di kampus-kampus. Kalau kampus Unsyah dan UIN digempur, itu bisa masuk mereka, selesai tuh. Maka syariat Islam itu jangan kita mimpi bisa terlaksana apa ya. Itu pemikiran saya. Apalagi mereka kan mahasiswa, cuma pimpinan ke depan. Tentu orang yang masukkan pengawasan ini dia sekarang dia sasarannya Pak. Dari mahasiswa SMP dia tanamkan itu. Nah, setelah mereka jadi pemimpin, ya berubah pikiran dia kan. Iya, betul Pak. Apalagi dan strategi, ya sekarang kalian berbaik-baik dulu misalnya kan. Nah, ini kan mau jam misalnya lah. Artinya kalau saya Pak Ustadz ya, saya ingatkan mahasiswa bahwa mereka kan coba pemimpin kita ke depan kan. Jadi harapan kita ke mereka tuh sangat besar gitu. Bahkan saya bilang mohon dibantulah nanti kita ini kan udah tua nanti kan kalian yang merawat kami gitu kan kita. gitu Pak. Saya pikir tuh Pak. Saya langsung ke mahasiswa. Kita juga nih mengundang para pendengar nih yang mendengar mungkin bisa bertanya di 0852 1414 2314 melalui SMS dan WhatsApp. Saya ke Ustadz Haris nih Ustadz. Ya. Sebenarnya bagaimana tuntunan agama agar para pemuda ini meningkatkan kapasitas dirinya sehingga bermanfaat bagi umat dimanapun mereka berada. Tadi Pak Alfian sudah menyebutkan tuh apa program di kampus nih Ustadz. Ini secara pandangan syar'i bagaimana Ustadz? Sebenarnya kalau kita berbicara sisi pandangan agama ya, karena orang di luar sana berpikiran kalau seandainya saya fokus dengan agama, berarti saya harus meninggalkan agama saya, harus meninggalkan dunia saya. Saya nggak perlu kuliah, saya nggak perlu jadi dokter, saya nggak perlu jadi arsitek, saya nggak perlu jadi pilot. Jadi ini sebenarnya pemandangan yang keliru dalam memandang tentang ajaran Islam itu sendiri. Kalau kita melihat dari ajaran Islam itu kan tidak hanya seperti kata Bapak Alfian tadi hablum minallah, tapi juga ada hablum minannasnya. Ya, dari sekian banyak ibadah, ya ada ibadah hati. Kita jaga keikhlasan, kita nggak boleh hasad, kita nggak boleh iri, nggak boleh dengki. Ada yang bentuknya adalah amalan badan, sholat, haji. Tapi tidak sedikit daripada amalan di dalam Islam itu adalah amalan maliyah, harta. Ya, apa misalnya harta nih, haji, pergi umroh, menafkahi istri, menafkahi anak-anak, membantu orang tua, berkurban. Sehingga ini tidak akan bisa sempurna kecuali apa dengan bekerja. Jadi Islam bukan agama yang anti bekerja. Islam bukan agama yang anti untuk seseorang mencari perubahan-perubahan dalam kehidupan dunianya. Bahkan ternukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, manusia yang paling aku benci adalah manusia yang tidak ada kesibukan dalam dunianya, nggak ada kesibukan akhiratnya. Jadi wala dunia wala akhirat, pasif gitu. Ini sangat dibenci oleh Umar. Bahkan di zaman Umar, kita ketahui di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, itu kan dari sisi dunia itu luar biasa terbuka. Jadi Umar menegur bapak-bapak yang sudah berumur 60 tahun nggak bekerja. 60 tahun itu? Iya, ditegur. Kata Umar, kamu bekerja dengan batas kekuatan yang kamu punya. Jadi ini mengajarkan kepada kita Islam itu bukan agama pengangguran. Ya, justru seseorang ketika dia mengenal agama, dia semangat mengenal agama, dia harus semangat untuk mencari ilmu dari sisi keduniaan, ya, membuka lapangan pekerjaan dan yang semisalnya. Berapa manfaat dia dapatkan? Misalnya dia seorang pemuda, dia punya modal, dia buka lapangan pekerjaan, dia buka kafe, ya, atau dia buka apa, dia bisa mempekerjakan 5 orang. Ya, nah 5 orang ini mungkin dia pengen nikah, nggak punya mahar Pak. Jadi pas kerja nih kesempatan nih bisa dapat mahar. Jadi berapa kebaikan yang dia dapat. Jadi para pemuda dan pemudi Islam tidak perlu khawatir, ya, kecuali kalau seandainya seseorang mungkin salah jalan. Pokoknya kalau sudah agama itu udah, pokoknya saya di masjid terus. Ya, nggak perlu kuliah. Kita perlu ada dokter gitu Pak ya, ada perlu pilot, ada arsitek. Lah kalau semuanya belajar agama, ya siapa yang mau jadi apa istilahnya, mau jadi dokter? Misalnya perempuan, kan perlu nanti dokter kandungan dari pihak perempuan. Betul. Namun bukan berarti seseorang dia kuliah atau dia ingin bercita-cita untuk mendapatkan A dan B dan D, tetap dia mempelajari ilmu agama. Jadi kalau kita mengingat bagaimana cara supaya mereka bisa menjadi bermanfaat, tentunya kembali ke agama. Ketika seseorang dia kembali ke agama, insya Allah agama, dunia dan akhiratnya akan terjaga. Itu pasti. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa ahlil ilm wa man aradatul akhirah fa ahlil ilm. Kalau seandainya seseorang menginginkan kebahagiaan akhirat, dia nuntut ilmu. Kalau seandainya dia ingin kebaikan dunianya juga menuntut ilmu. Ini contoh misalnya ya. Ada seseorang yang dia mendapatkan warisan dari orang tuanya dengan warisan yang sangat banyak. Warisan sangat banyak. Tetapi ketika dia nggak punya agama yang benar dalam kehidupannya, misalnya
Bapaknya meninggal, dia masih umur 22 tahun. Meninggal bapaknya, mewariskan harta miliaran. Kalau dia nggak punya agama, maksudnya nggak punya agama dalam arti kata bukan tidak berislam, nggak mengamalkan agama dalam kehidupan, pasti dia akan hidup dengan gaya kehidupan manusia yang keumuman, free sex atau narkoba. Itu hitungan miliar tuh, hitungan bulan habis harta bapaknya. Tapi coba dia ngerti agama. Ya, saya sebagai bentuk saya sayang sama orang tua saya yang sudah meninggal. Saya harus menjaga amanah dia. Dia lelah bekerja mencari nafkah untuk saya, masa hartanya saya sia-siakan. Dia akan memanfaatkan hartanya, dia kembangkan hartanya. Ya, otomatis dia tidak akan kena dengan narkoba, dengan pergaulan-pergaulan yang rusak. Dia akan dengan uangnya dia mungkin bisa bangun masjid, dia kembangkan harta orang tuanya, bisnis orang tuanya akan dia kembangkan karena bentuk amanah. Dan kapan ini akan terwujud? Ketika seseorang itu dekat dengan Allah, ketika seseorang itu dekat dengan agama. Makanya tadi kita sangat senang ya Bapak Alfian, beliau sebagai sebagai tokoh lah kita mahasiswa. Jadi menerapkan ini di kampus. Jadi kalau memang ingin sukses dunia kalian, agama itu harus dekat. Kalau nggak dekat agama, hilang sudah. Pak Alfian lagi nih. Ya baik, insyaallah. Untuk menjadi pemuda harapan bangsa, semestinya pemuda menjaga dan tidak menyia-nyiakan waktu nih Pak. Ini banyak nih Pak. Dan apa pesan Bapak nih untuk mahasiswa yang sebagian menghabiskan waktu nongkrong di warung kopi nih Pak? Ini sepertinya banyak nih Pak. Ini menarik Pak Ustaz. Ini betul-betul fenomena atau fakta yang di depan mata kita kan. Gini. Saya merenung juga terus kita mengingat masa-masa kecil kita kan. Sebenarnya orang Aceh ini minum di warung kopi itu kan semacam kebutuhan, kearifan lokal. Kalau kita perhatikan zaman-zaman kita kecil dulu, bahkan sekarang juga masih ada. Sebelum subuh itu warung kopi udah hidup, dia punya api, udah dia panaskan air. Nah, ternyata kita perhatikan sekarang baru merenung kita. Selesai salat subuh berjamaah, mereka rame-rame ke warung kopi, minum di warung kopi, bersilaturahmi di sana ternyata, saling tukar informasi, kadang-kadang baca koran di sana, kan menanyakan kondisi sekolah-sekolin kan, artinya ukhuwah Islamiyah itu terjadi juga di sana gitu, silaturahmi gitu kan. Nah, namun orang tua kita dulu itu setelah waktunya bekerja, mereka bubar, bubar. Yang ke sawah, ke kantor, ya Ustaz ya. Indah sekali itu. Ya kan? Nah, dan juga sudah pasti karena seperti itu tradisinya, kearifan lokalnya, pergerakan ekonomi juga terjadi. Tetap jalan, Pak. Jalan kan? Bagian gembiranya tuh yang membuat warung kopi kan, seperti Pak Ustaz katakan tadi kan, punya penghasilan, bisa menerima orang yang bekerja kan. Nah, artinya saling menguntungkan lah. Nah, namun faktanya hari ini itu sudah pikir disalahgunakan. Udah mulai bergeser, Pak. Bergeser. Kalau kita perhatikan, ini kalau nggak salah nih, kalau pengamatan saya salah, mohon dikoreksi. Itu terjadi setelah pasca tsunami. Ketika banyak LSM atau NGO ke Aceh menghidupkan suasana warung kopi yang waktunya nggak terbatas, yang kita waktu itu mereka memang sering berkantor berdiskusi di warung-warung kopi. Kemudian dibantu dengan lagi wifi dengan layar lebar yang ada Pak ya. Nah, akhirnya kebablasan. Game-nya banyak kebablasan. Nah, jadi mohon maaf, saya pernah bertanya sama Ustaz Jul Arfa. Ini saya ngutip pendapat beliau Pak. Ustaz, saya pikir ada tepatnya juga. Saya tanya Pak Ustaz Jul Arfa, Ustaz, gimana cara mengatasi mahasiswa kita di warung kopi? Saya juga pusing enggak nih? Kadang-kadang anak saya di rumah juga seperti itu. Jangankan mahasiswa lain. Sederhana aja Pak Jular Pak. Ustaz Jular Pak. Kaget juga saya. Terapkan aja Pak Alfian seperti Rasulullah. Wah, kayak itu contoh kita. Benar. Gimana Ustaz? Rasulullah itu setelah salat Isya, kira-kira jam 9 atau 9.30 udah tidur dia. Nah, kalau itu kita sepakat, kita terapkan. Kita sendiri, kita sampaikan ke anak-anak kita. Itu tidak akan ada orang nongkrong. Kalaupun nongkrong terbatas lah. Karena sekarang juga nggak bisa terpungkiri di warung kopi itu terjadi transaksi yang positif juga banyak.
Apalagi zaman daring sekarang Pak ya. Iya. Kita tertolong juga, nggak ada orang kopi kan, nggak bisa juga kita nafikan itu. Iya betul. Nah, namun kan kebablasannya kan mereka nggak terbatas nih, Iya, betul. waktu yang di sana. Iya. Nah, kata Ustaz Jul, terapkan aja sunnah Rasulullah jam 9.30 tidur, sehingga nanti bisa segar bangun jam 3 untuk salat tahajud. Kan ngapa sekarang kita susah salat tahajud ya, karena kita tidurnya juga ada jam 12:30, jam 12 malam gitu kan. Nah, Subuhnya lewat. subuh pun kadang lewat, setengah mati kita kan. Terpikir dia juga. Nah, ini kan sudah ada gerakan subuh Pak ya. Iya. Mengapa tidak ada gerakan apapun namanya, ingin menerapkan seperti sunnah Rasulullah itu tidur cepat lah katakan. Sehingga kita bisa ngatur waktu kita jam 9.30 selesai itu. Iya. Mau buat laporan kah, mau belajar bersama kah, paksakan selesai. Karena kita yakin sekali apa yang dicontohkan Rasulullah itu yang terbaik Pak ya. Iya. Itu nggak usah kita ragukan. Iya. Nah, jadi saya mengutip tuh pendapat Pak Ustaz Jul Arafah ini, saya pikir harus kita sosialisasikan Pak. Kalau enggak, banyak sekali alasannya. Tapi kalau alasan kita mencontoh Rasulullah, mungkin orang berpikir ulang untuk tidak mengikutinya Pak. Iya. Kalau alasan lain, masalah ekonomi, masalah macam-macam tuh ada ngelesnya saya pikir. Tapi kalau kita bilang mau nggak ikut Rasulullah, ingin selamat dunia akhirat, orang pikir ulang, iya juga gitu kan. Nah mungkin Pak Ustaz, nih dalam pikiran saya akan coba juga nih, meskipun terus terang untuk anak sendiri di rumah juga belum berhasil. Gitu. mungkin Pak Alfian pasti lebih berpengalaman ya daripada saya atau teman-teman yang di sini. Justru kalau kita lihat di beberapa negara itu malamnya malah nggak hidup ya. Jadi kayak seperti di Tokyo. Ya Itu betul. di Tokyo jam 9 itu semua udah tutup. Paling telat 9:30. Iya. Ya, terus di Australia mereka tuh kerja malamnya itu gajinya lebih besar. Tuh. Ya akhirnya ya mau nggak mau tokonya ditutup. Iya. Jadi di pusat kota itu baru hidup malam. Tapi kalau sudah agak pikiran udah nggak ada tuh warung buka. Jadi mereka nggak tidur Ya. untuk kerja besok. Iya. Kalau Kayaknya mereka mengikuti Rasulullah tapi biar segar paginya kan, biar segar paginya tuh. Ini udah terbalik ini. Betul, terbalik itu. Betul saya bilang. Tapi kalau kita di tempat yang mayoritas Islam kita lihat ya jam 2 malam lagi ramai di warung kopi. Makanya Pak Ustadz, saya ada kecurigaan, jangan-jangan nih cara-cara musuh-musuh Islam ingin merubah pola hidup kita. Iya, gitu. bisa. Dia jalanin terus pola yang baik. Iya, dengan cara-cara yang kita nggak menyadarinya kan. Iya. Baik, mungkin di secara syar'i ini Ustaz ya. Mungkin bisa jadi kadang kita tidak bisa juga menyalahkan anak muda kita. Bisa jadi mereka belum tahu ini Pak Alfian ya. Iya. Disiplin dan menjaga waktu merupakan hal yang penting dalam agama kita, Ustaz. Iya betul. Nah, bagaimana tuntunan syariat nih agar waktu tidak terbuang sia-sia? Nah, ini seperti saran Pak Alfian tadi ini. Mungkin kalau Rasulullah yang menyuruh. Contoh Rasulullah kan. Ini kayak buka masker lebih enak ya. Jangan komentar ya. Silakan Pak Ustadz. Jadi kalau kita melihat, karena saya berbicara perspektif agama, ya mau nggak mau ya berbicara dengan ayat Quran dan hadis Rasulullah ya. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan namanya waktu. Wal asri, wal laili, wad duha, demi masa, demi waktu duha, demi waktu malam. Nah, di dalam kaidah ilmu usul tafsir, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya berupa waktu, menunjukkan bahwasannya itu merupakan sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar. Dan perputaran kehidupan manusia hari ini, hakikatnya dia hari ini sedang mengejar waktu. Mengejar waktu, tiba ajal kematiannya. Makanya ketika orang-orang yang sudah meninggal, tidak ada sesuatu yang paling dia sesali dalam kuburnya, ya kecuali waktu yang telah dia sia-siakan di muka bumi ini. Oleh karena itu Allah menceritakan dalam Al-Quran, mereka ingin kembali ke muka bumi ini bukan untuk menikmati rumah mewahnya, bukan menikmati liburannya, bukan menikmati kendaraan bagusnya, tetapi mereka minta kembali ke dunia supaya mereka lebih maksimal dalam menggunakan waktu. Ya seperti Allah sebutkan, Rabbi irji'uni la'ali amalu salihan fi ma tarak. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa meninggal, supaya aku bisa memaksimalkan ibadahku. Di waktuku betul-betul aku gunakan apa yang kau cintai. Tapi itu semuanya sudah habis. Sudah terlambat. Jadi ini sebenarnya sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Selain Allah bersumpah dengan waktu, dan juga Allah menyebutkan ada loh orang-orang yang mereka menyesal ketika mereka tidak memaksimalkan waktunya. Dan Nabi kita SAW sebagai manusia yang paling mencintai kita, dan hati-hati orang yang beriman pasti sangat mencintai Rasulullah. Ya beliau menyebutkan dalam sebuah hadis ya diriwayatkan oleh Sahibus Sunan, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani dari hadis Abdullah bin Abbas. Rasulullah mengatakan,
Iktanam khamsan qabla khamsin. Jagalah oleh engkau 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Iya, iya. Di antara 5 perkara tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syababaka qabla haramik. Itu masa mudamu sebelum masa tuamu. Itu poin yang pertama disebut oleh Rasulullah. Kenapa? Karena memang masa muda itu adalah masa-masa yang paling produktif dalam kehidupan seorang manusia. Jadi kalau misalnya kayak seperti saya umurnya sudah mendekati kepala 4 ini. Mungkin Bapak udah Pak Alfian mungkin sudah mendekati kepala 6 ya. Otomatis kan kita daya pikir kita juga sudah berkurang, fisik kita juga sudah berkurang, rambut kita sudah mulai memutih. Jadi umur ini sudah produktifnya sudah berkurang. Jadi masa muda inilah masa yang paling produktif untuk kebaikan dunia dan akhirat seseorang. Jadi ketika dia ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat di masa muda itulah dia pergunakan sebaik mungkin. Inilah mungkin sosialisasi yang perlu kita sebarkan di tengah-tengah para pemuda. Apalagi kita bisa bekerja sama dengan Pak Alfian, sama-sama mengingatkan mahasiswa, mahasiswi tentang akan pentingnya waktu, ya, dan ini adalah nikmat. Sebuah nikmat itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu diantara nikmat yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah waktu ini, waktu muda ini. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah dan juga Imam Tirmidzi di dalam sunannya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu qadaman abdun yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan pernah bergerak hati seorang manusia sampai ditanya 5 perkara. Dalam riwayat yang lain disebutkan 4 perkara. Di antaranya kata Rasulullah, an syababika fima ablah. Masa mudamu untuk apa kau habiskan? Itu pertanyaan akan ditanya oleh malaikat, oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, mungkin ini yang harus kita tanamkan di masyarakat, terkhusus para pemuda. Ketika kalian ujian tesis, mau jadi ini, mau jadi itu, kalian didudukan oleh para doktor, profesor di kampus. Pasti ini hari-hari yang menakutkan. Dan pasti dia sudah persiapan matang untuk bisa menjawab semua argumen yang ada di dalam skripsinya dia, kan begitu. Nah, sekarang kita akan diperhadapkan oleh Zat yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, Allah Rabbul Alamin, akan bertanya seluruh apa yang kita lakukan. Ya, jadi hal yang seperti ini mungkin perlu ditanamkan di tengah pemuda-pemudi, dan juga perlu ditanamkan kepada mereka agar mereka itu tidak hanya hari ini kan para pemuda krisis dengan tokoh. Pemain bola itu tokohnya mereka, artis, penyanyi dan lain sebagainya. Ini sekarang kita mau alihkan mindset ini, harus kita ubah. Ya, kita tuh punya orang-orang hebat loh dalam agama kita. Hebat dari sisi ini, hebat dari sisi ini, hebat dari sisi itu. Mungkin perlu kita sosialisasi ke para pemuda dan pemudi, dan tidak lain dikarenakan mereka memanfaatkan waktu mereka semaksimal. Insyaallah. Itu ya kerjasama yang paling baik antara pihak kampus dan seperti itu. Iya, baik. Masya Allah. Luar biasa Pak Alfian. Ini kembali ke Pak Alfian lagi nih Pak, karena tanggung jawab Bapak juga besar nih di kampus ya. Ribuan pemuda di kampus nih. Bagi para pendengar mungkin yang ingin berpartisipasi, silakan ya kirimkan SMS, terutama nih rekan-rekan pemuda ini ya yang menyimak siaran kami di hari ini. Bisa juga menyaksikan di channel YouTube kami Syiar Tauhid Aceh, kemudian bisa juga di halaman Facebook. Kemudian nih Pak Alfian, bagaimana peran kampus? Ini berbeda dari yang kita bahas nih, karena ini juga sangat rentan di masa sekarang, Pak. Bagaimana peran kampus agar pemuda dan mahasiswa turut serta menjaga keutuhan bangsa dan negara, serta terhindar dari paham yang merongrong kedaulatan negara nih Pak? Ini bagaimana Pak? Wah, sini menarik kan? Ini sebenarnya ini satu bab nih, harus kita bahas nih Pak. Tapi harus selalu kita coba beri pemahaman lah kepada pemuda. Bahkan kita sendiri pun harus sering-sering mengingatkan. Yang pertama, saya pikir kita sepakat, dan saya pikir itu bukan bagian dari keimanan kita, bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Allah SWT. Tanpa izin Allah, kita tidak akan merdeka. Dalam hari penjajahan Belanda dan seterusnya itu kan, semasa lalu. Itu pertama tuh harus sepakat kita tuh. Ini anugerah Allah SWT, berdasarkan izin Allah, dan saya pikir kalau itu udah bahkan bagian dari keimanan kita, harus percaya itu. Kan mungkin Pak Ustaz, kita nggak percaya itu anugerah Allah SWT. Kalau sudah kita yakini itu kan bagian dari iman kita. Itu pertama Pak. Nah, nanti bagaimana implementasinya itu tentu banyak pembahasannya. Kemudian kita sepakat bahwa ketika berjuang melawan penjajahan, memerdekakan Indonesia ini, itu peran ulama kan dominan Pak. Betul. Kan kita baca sejarah. Gimana pergolakan tidak ulama yang berperan? Ulama-ulama besar. Saya pikir kita tahu semua lah. Semua ulama dari Aceh, Sumatera, semua. Nah,
masa kita pungkiri bahwa perjuangan mereka itu tidak bermanfaat? Terus masa kita tidak menjaga jerih payah perjuangan mereka? Bukankah ulama itu adalah pewaris Nabi, Pak, penerus Nabi? Nah, panutan kita, ya kan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pasti ada kesepakatan, perjanjian nih. Perjanjian secara nasional. Sepakat kita menjadi bangsa Indonesia. Membangun bersama-sama. Itu kan dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang 45 dengan lugas itu. Ya kan? Nah, sepakat kita. Nah, bagi kita orang Islam tentu ada ada dampak lah. Saya pikir punya ajaran di ajaran agama Islam itu, tolong Pak Ustadz luruskan, kita kan tidak dibenarkan itu untuk melanggar perjanjian, kecuali Pak ya, kecuali. Nah, bagaimana Rasulullah kita melakukan perjanjian Hudaybiyah gitu dengan kaum kafir, itu dilanggar, baru nyatakan perjanjian tidak berlaku, kan gitu. Ini proklamasi itu perjanjian Pak, sumpah pemuda dan seterusnya perjanjian, dan kita sepakati, meskipun kita dengan orang kafir kan, dalam tanda petik gitu kan. Nah, tapi kan kalau itu belum dikhianati, terus kita jaga itu. Persoalan Aceh masa lalu itu merasa tidak ada ketidakadilan. Nah, itu dinamika. Itu fakta yang harus kita coba pahami juga. Dan orang Jakarta juga tidak bisa marah sepihak pada orang Aceh. Orang Aceh pemberontak. Saya sampaikan ke mahasiswa. Indonesia itu yang memiliki di situ sebenarnya orang Aceh dan Yogyakarta. Ketika RIS terjadi, kan perlu kita lihat sejarah. RIS terjadi, yang benar-benar negara Kesatuan Republik Indonesia itu cuma Provinsi Aceh dengan Yogyakarta. Kita pemilik Indonesia ini gitu. Nah, naib ya, kita pemilik, kita malah kepingin keluar gitu. Harusnya kita bekerja keras menyampaikan bahwa Indonesia ini milik kita bersama. Bahkan kalau mau ekstrim, kami pemilik utamanya gitu. Kira-kira gitu Pak. Nah kan, nah memang fakta-fakta kita nggak bisa pungkiri juga. Ketidakadilan itu terjadi di mana-mana kan. Apalagi mungkin terhadap orang Aceh barangkali kita rasakan. Nah, tapi kan tidak harus kita mengingkari perjanjian kalau memang itu belum dibenarkan oleh agama kita. Saya pikir itu Pak. Tanamkan itu sebenarnya kepada mahasiswa dan pemuda. Pertanyaan saya lempar ke Ustaz Aris juga nih. Mungkin lebih. Salah satu fondasi dalam agama kita adalah menjaga persatuan, Ustaz. Serta berperan menjaga nikmat keamanan. Bagaimana tuntunan syar'i agar para pemuda tidak ekstrim dan beragama, Ustaz? Jadi yang sudah disinggung oleh Pak Alfian tadi akan besarnya nikmat keamanan ya. Dan sebenarnya lagi-lagi kita berbicara tentang agama kita, agama Islam. Agama Islam tidak hanya agama yang hanya hablum minallah saja, tapi Islam adalah agama yang sangat menjaga titik keamanan ini. Bahkan di antara nikmat yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga kelak di yaumul qiyamah adalah nikmat aman. Seperti Allah katakan dalam ayatnya, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan berada di tempat yang paling aman. Jadi ini sebuah kenikmatan. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, sebagai manusia itu harus menjaga keamanan ini. Ini merupakan hal asas daripada berjalannya kehidupan. Tidak hanya kehidupan manusia, tetapi juga kehidupan selain dari manusia itu sendiri. Makanya kalau kita melihat dari bimbingan Nabi kita SAW, Rasulullah tidak hanya menjaga keamanan dari sisi manusianya, tapi juga Rasulullah melihat hal-hal yang lainnya di sekitar lingkungan kita. Sebutkanlah contohnya. Misalnya Rasulullah mengatakan, la tastanjul bil iraf wal idham fa innahu zadam ikhwanukum minal jin. Jangan engkau makan tulang, jangan kau cebok dengan tulang belulang, karena itulah makanan saudara kalian jin. Jadi jin yang nggak bisa dilihat saja, dijaga haknya, ada hak makanannya, dia kotori gitu kan. Supaya aman ya. Supaya aman gitu. Terus begitu juga hewan, kita nggak boleh mendolimi hewan. Ketika waktu itu Rasulullah kan seorang nabi, beliau punya mukjizat. Ada seekor unta yang datang mengadu kepada Rasulullah. Kemudian unta ini berkata, ya Rasulullah,
saya ini dipekerjakan dengan pekerjaan yang berat dan saya tidak diberikan makanan yang cukup. Ya ini kan hilang keamanan buat dia, hilang kesejahteraan hidup pada hewan ini. Kemudian Rasulullah berkata, "Man rabbu hadzal ibil?" Siapa pemilik unta ini? Kemudian kata sahabat dari Ansor, "Saya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW, "La tut'ibuh." Jangan kamu buat dia lelah, jangan kamu buat dia lapar. Sehingga dengan hadis ini para ulama mengatakan bahwa haramnya seseorang mendolimi binatang. Bukankah Rasulullah pernah mengkhabarkan ada seorang wanita pelacur yang dia memberikan minuman kepada seekor anjing sebab Allah masukkan dalam surga? Dan juga Rasulullah mengkhabarkan ada seorang wanita soleha, dia mengurung seekor kucing, kemudian dia masuk neraka jika dikasih makan. Ini indah sekali sebenarnya ajaran Islam. Inilah yang ingin kita sebarkan di tengah-tengah muslimin ya. Begitu juga pohon. Jadi di masjidnya Rasulullah dulu ada pohon kurma yang beliau sering bersandar di pokok kurma tadi. Kemudian ada seorang sahabat yang dia membuat mimbar. Jadi Rasulullah tidak lagi berdiri di pokok kurma tadi. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, ternyata terdengar suara jeritan. Yang menjerit ternyata pohon kurma tadi. Subhanallah. Turun Nabi SAW. Kemudian beliau memeluk kurma tadi. Kata Rasulullah, kalau seandainya aku tidak memeluk dia akan meraung sampai yaumul qiyamah. Dari sini kita bisa mengambil faedah juga. Pohon saja rindu dengan Nabi SAW. Apalagi kita sebagai seorang manusia harus lebih rindu ternyata kepada Rasulullah. Dan untuk rindu kita, ya kita mengamalkan apa pesan-pesan beliau. Di antara pesan beliau yang paling terpenting, ya mungkin ini adalah hadisnya Rasulullah kan nggak berlaku buat fulan, tapi kepada semua manusia ya. Rasulullah mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sarbihi wa mu'afa fi jasadihi wa indahu qutu yaumih fa ka'anna muhizat lahu dunya." Ya seperti yang disampaikan oleh Pak Alfian tadi, ketidakadilan itu pasti akan ada, ketimpangan itu ada, ini dan itu akan ada. Tetapi kata beliau tadi ada hal yang memang kita sudah ada perjanjian. Ya jadi sebagai penguat juga ini hadis Rasulullah. Ya mungkin bensin naik, dolar naik, biaya ini naik, semua naik. Rasulullah menghibur kita. Apa kata Rasulullah? Kalau seandainya engkau di pagi hari mendapatkan keamanan untuk dirimu dan keluargamu, dan engkau sehat badanmu, dan engkau memiliki makanan yang cukup sekali makan. Sekali makan. Kalau kita mau jujur hari ini mungkin kita di kulkas makanan itu bisa seminggu ke depan. Kata Rasulullah cukup sekali makan. Maka seakan-akan dunia itu sudah berada di bawah kakimu. Sehingga kita jangan membuat hal-hal yang perkara tersebut justru akan merusak keamanan. Ya kita jangan membuat sesuatu pergerakan-pergerakan yang kita khawatirkan justru itu akan hilang dari kita semuanya. Kita bukan hanya hilang makanan, tapi kita bisa khawatir akan nyawa kita. Jadi kita sudah cukuplah apa yang terjadi di negeri-negeri yang lain, di tempat saudara-saudara kita muslimin, apakah di Yaman, ataukah di Suriah, ataukah di Libya. Ya mereka bukan hanya yang awalnya mungkin menuntut turun harga, sekarang bukan lagi masalah mereka harganya murah. Masalahnya mereka bisa hidup ataukah enggak besok. Kan itu yang terjadi. Apalagi negara kita Indonesia, mungkin Pak Alfian yang lebih paham karena beliau mungkin sudah catering dunia. Mungkin negara Indonesia kan yang paling nyaman banyak. Udaranya enak, lautnya bagus, sungainya bagus, udaranya enggak. Mungkin di luar negeri malam bisa 3 jam, dinginnya bisa minus. Kita kan Masya Allah ya negara kita ya. Jadi orang-orang di luar sana pasti pingin nih sebenarnya Indonesia tuh ribut. Begini dan begini agar mereka bisa mencaplok, ikut campur dengan urusan negara kita. Jadi kita sebagai pemuda dan pemudi Islam, pemudi sebagai mengenang pahlawan, sejarah pahlawan kita seperti kata Pak Alfian tadi, semuanya ulama yang di depan, Pangeran Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, semuanya adalah ulama-ulama memerdekakan, ada taufik dari Allah tentunya, dan kita sebagai anak keturunan mereka ya harus memperjuangkan negara ini. Seperti itu. Kita mengundang lagi, sudah ada masuk pertanyaan nih. Tapi kita sebutkan lagi bagi para pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan baik ke Dr. Alfian ataupun ke Ustadz Haris, silakan kirimkan ke 0852 1414 2314 melalui SMS dan WhatsApp. Sini sudah ada masuk pertanyaan, kita jawab dulu kan ya. Sebelum saya bertanya nih. Nanti para pendengar gak kebagian. Betul. Pertanyaannya, Bismillah, ana umur Ruqayyah di Malaysia. Dari pertanyaannya dari Malaysia, bagi para pendengar mungkin kaget nih kok Radio Syiar Tauhid bisa didengar di Malaysia gitu ya. Mungkin ini beliau mendengar via streaming atau menonton di channel YouTube kita, Pak Alfian dan Ustaz Aris. Pertanyaannya, ana umur Ruqayyah dari Malaysia, izin bertanya ke Ustadz. Di sekolah atau kampus seringkali disuruh untuk toleran dalam beragama.
Katanya jadi orang jangan terlalu ekstrim lah. Nah, buktikan pada agama lain bahwa Islam ini agama yang indah. Jadi kalau tiba-tiba hari raya, mereka suruh kita mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Apalagi di Malaysia, ini negara yang berbilang agama. Maksudnya agamanya lebih dari satu, mungkin. Jazakumullah khairan. Ini ke Ustaz Aris pertanyaannya, Ustaz. Iya, mohon maaf. Ini nanti ada terjadi pertanyaan. harus jawab karena beliau di kampus lebih. Jadi kalau kita memang selalu orang Islam itu dituduh radikal, dituduh A, B, C dan beraneka-ragam tuduhan ya. Dan mungkin disinyalir memang ini memang pekerjaan-kerjaan mereka yang ingin menanamkan akan ada fobia Islam lah ya. Sebenarnya kita nggak usah cerita jauh-jauh lah ya. Kita cerita di Indonesia yang 80% penduduknya adalah Muslim. Udah kita mempersempitkan lagi di Aceh. Ya di Aceh itu kan kalau orang Aceh ya semuanya Islam ya. Kalau orang Aceh yang datang yang beragama non Islam itu pendatang. Apakah dari Medan ataukah dari luar kota. Yang penting bukan orang Aceh. Yang saya sudah lahir di Aceh dan besar di Banda Aceh. Ya bahkan di beberapa kawasan yang ada di Banda Aceh ini adalah orang-orang non Islam. Bahkan mereka pedagang-pedagang besar. Tetapi pernah nggak dalam sejarah di Aceh sebesar sampai saya sudah tua seperti itu umur mendekati 40 pernah dalam sejarah gereja dibakar atau gereja digangguin, orang Kristen dipukul, orang Tionghoa misalnya di ini dan lain sebagainya ke atas nama agama itu nggak pernah ada. Jadi kalau dianggap orang Islam itu radikal, dari mana radikalnya orang Islam? Ya. Kemudian kalau kita berbicara dari sisi toleransi, justru orang Islam itu sangat bertoleransi. Tetapi toleransi yang kita inginkan adalah toleransi yang itu adalah sifatnya ya hal yang dibenarkan dan dibolehkan dalam agama. Dan saya yakin sekali ya Pak Alfian, beliau sebagai wakil rektor di Unsia yang mayoritas di sini Unsia dari namanya saja ini udah agak Universitas Islam kan. Ada nggak? Oh ini agamanya Kristen nggak boleh masuk Unsia. Oh ini agamanya bukan Islam nggak boleh nanti masuk kuliah. Saya rasa nggak ada. Dosen-dosen di Unsia juga kalau dia memang pinter, dia cerdas, dia berhak dapat IP4, diberi IP4 walaupun dia non Islam. Kan seperti itu. Jadi kalau ingin mengajarkan orang Islam toleransi justru sangat salah, karena Nabi kami, agama kami, jangankan kepada manusia, kepada binatang saja tadi itu sudah diajarkan. Bagaimana bimbingan dari Nabi kita SAW. Ya hanya menakut-nakuti orang saja itu nggak dibolehkan. Apa Rasulullah mengatakan, man asyara akhi bihadidin tal'anu malaikah. Barang siapa yang seseorang mengisyaratkan saudaranya dengan besi, itu dilaknat oleh malaikat. Itu kan bukan membunuh, cuma isyarat saja. Ya jadi saya ada satu tokoh di Indonesia, saya sering sampaikan, dia menyampaikan sebuah pesan. Ya dia mengatakan di dalam masalah i'tiqad, dalam masalah agama, keyakinan nggak ada toleransi. Yang ada toleransi itu dalam muamalah. Dia ini bukan Islam, tapi dia bisa berbicara segitunya. Maksudnya ketika kita berbicara tentang agama, hari besar mereka, ini kan sudah acara keagamaan, keyakinan mereka, sehingga kita tidak ada toleransi di situ. Tapi kalau seandainya misalnya orang-orang non Islam kena bencana, kita kan nggak melihat agama. Dia butuh selimut, kita kasih selimut. Dia butuh makan, kita kasih makan. Kalau dalam masalah seperti ini kita nggak lihat agama. Ya, ada tetangga kita, dia Nasrani, misalnya. Dia misalnya istrinya mau melahirkan, dia nggak punya mobil. Boleh nggak kita kasih mobil kita, mengantarkan dia ke rumah sakit? Silakan. Karena ini adalah berbicara kemanusiaan. Tapi misalnya rumahnya banjir, kita bantu. Rumahnya bocor, ayo kita bantu. Tapi ketika saya besok mau Natalan ini, saya ingin buat pohon Natal, ayo dong bantu saya. Mohon maaf, itu sudah masuk dalam ranah akidah. Sehingga dalam ranah akidah mungkin tidak ada toleransi gitu kan. Dan saya sendiri sebagai masyarakat Aceh, sebagai putra Aceh sangat senang. Di antara semua provinsi-provinsi di Aceh, di musim Natal di Aceh lah yang mungkin yang paling relatif ya, yang paling indah lah kita lihat, nggak ada pakai topi Sinterklas, nggak ada pohon Natal. Mungkin dengan sebab ini ada sebagian orang membuat pemberitaan Aceh itu negara provinsi yang paling intoleransi. Ya mungkin artinya ke situ mungkin Pak Alfian. Karena nggak ada pohon Natal. Jadi orang sudah mulai bergeser. Padahal di Penayung kita campur baur. Baik. Ini ada pertanyaan nih dari Bunda Jihan di Desa Belangoi, Banda Aceh. Pertanyaannya kepada Ustadz dan Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan fenomena pemuda yang sering tawuran dan pemuda yang suka berdemo jika ingin menyuarakan sesuatu kepada pemerintah?
Ini bagaimana nih? Pak Alfian dulu. Pak Alfian dulu di mana? Ya, begini. Kalau di kampus kita juga menyampaikan ke mahasiswa ini kan juga sebagai agen of change lah kan, menyampaikan aspirasi masyarakat. Itu bagus kalau kita bina, tapi kita ingatkan mereka tidak boleh terkontaminasi. Kritis harus independen. Nah, tidak boleh menyampaikan pesan-pesan orang tertentu yang itu tidak sesuai dengan karakter kita lah, dengan aturan-aturan yang ada. Itu pertama. Kemudian kita sampaikan cara penyampaian pun harus Islami lah. Nah, ini kami selalu berdiskusi terus nih dengan mahasiswa, sama para dosen-dosen pembina mahasiswa. Kalau boleh ada satu model, kalau mahasiswa unsiah saja turun ke jalan melakukan aksi, itu orang merasa nyaman, tidak terganggu. Ya, terasa lah bahwa ini mahasiswa intelektual yang Islami. Misalnya ketika dia ingin ke kantor DPR, itu tidak membuat kemacetan lalu lintas, tidak membuat kebisingan, tidak mengganggu orang kiri kanan, dan orang mensupport bahkan. Nah, ketika dia menyampaikan aspirasi pun dengan bahasa yang bagus, dengan tulisannya pun yang indah. Nah, hari ini kan tulisan seolah seperti orang nggak bisa nulis kan. Nah, saya curiga jangan-jangan ini memang cara gitu kan. The bad news is good news kan gitu kan. Artinya tulisan yang jelek menjadi menarik gitu kan jadi aneh itu. Padahal ketika saya kuliah dulu di teknik itu tulisan-tulisan tangan itu kita buat spanduk pakai tulisan tangan itu indah-indah gitu. Kan bergeser saya lihat. Mahasiswa yang membuat demonstrasi itu tulisannya waduh kayak cakar ayam seperti orang nggak bisa menulis dengan tulisan warna merah gitu kan, dengan bahasa juga vulgar. Saya pikir ini tidak Islami. Nah, itu kita coba terus mengajak. Dan ini tentu tidak bisa kampus saja yang membenahi ini. Masyarakat juga, para orang tua di rumah, Ustaz katakan tadi itu harus juga ikut serta. Kalau masalah tawuran itu saya pikir juga demikian. Kalau di kampus kita itu kan ya namanya juga muda Bapak sekalian kan. Kita salurkan itu. Ada UKM bela diri, ya kan, untuk mengekspresikan bola pertandingan, bola pertunjukan. Nah, sudah pasti kalau tawuran di kampus, kalau dulu masa kita ada tuh, kalau tanding bola ada itu kan. Itu biasa untuk gembira-gembira tuh. Ya, insya Allah sekarang saya lihat kalau tingkat mahasiswa tawuran itu relatif tidak ada. Tidak seperti di daerah lain saya dengar itu kalau misalnya demonstrasi pun anarkis kan. Alhamdulillah ini informasi kalau mahasiswa Unsyah itu melakukan aksi, begitu dia melihat ada penyusup, mereka langsung pulang balik kampus dan lapor ke saya. Pak, kami mundur karena sudah kami lihat tidak sehat lagi. Oh bagus, saya langsung jempol. Nah, cuman mungkin ada hal yang masih kita perbaiki. Misalnya kalau turun pakai sepeda motornya digeber-geber kan, terus ya pakai halu-halu kan, nah sehingga mungkin mengganggu masyarakat. Itu perlu kita benahi. Terima kasih banyak. Bagaimana nih Ustaz Aris tinjauan syar'inya ini? Jadi kalau kita berbicara tawuran ya, jadi saya tidak hanya melihat dari sisi mahasiswanya atau dari sisi siswanya ya, tetapi akan ada peran yang lebih aktif dari orang tua semenjak dini. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Tetapi ibu dan bapaknya yang meyahudikannya, menasranikan dan memajusikannya. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang indahnya ajaran Islam, ajaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, akan kehadiran seorang anak itu bukan ketika anak itu sudah hadir, dia mempersiapkan akan akhlaknya, agamanya. Tetapi sebelum anak itu ada, maka dalam Islam Rasulullah mengatakan wanita itu dinikahkan 4 perkara. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, maka pilihlah yang paling bagus agamanya, paling bagus akhlaknya. Nah, itu tidak hanya manfaat diambil oleh seorang suami yang menjadi pendamping hidupnya, tetapi itu juga bermanfaat untuk anak-anak yang lahir dari keturunannya. Karena wanita yang solehah pasti dia ingin anaknya solehah. Jadi kalau wanitanya tidak solehah, wanita yang sibuk hanya mikirin wajah, glowing muka setiap saat dan lain sebagainya, make up dan semisalnya, mungkin dia nggak berpikir banyak untuk akan pendidikan anaknya. Walaupun kita nggak katakan semuanya ya, tapi keadaannya memang demikian. Ya, kebanyakan orang seperti itu.
Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dari sisi pengaturan persiapan datangnya anak, dalam Islam itu kan ketika suami dan istri melakukan hubungan badan, dia kan baca doa. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah apa yang kau berikan rezeki kepada kami dari syaitan itu sendiri. Apa rezeki ketika hubungan badan? Anak pasti ya. Jadi sebelum anak itu ada, kita sudah berdoa sama Allah agar dijauhi dari syaitan. Nah, ketika anak itu lahir pada hari pertama, sebagian ulama mensahihkan hadis, dia dikumandangkan azan. Ya, jadi yang dia dengar di telinganya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dia dengarkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Padahal dia belum mengerti maknanya. Tapi itu dibiasakan. Ya, ini terkadang orang tua ketika masa anaknya lahir diadzankan, ketika dia sudah berumur 6 tahun, 7 tahun dengerin lagu Korea gitu kan. Jadi sebenarnya enggak relevan sama apa yang isyarat-isyarat di dalam ajaran Islam kita ini. Makanya Nabi SAW meminta orang tua anak 7 tahun diperintahkan untuk sholat. 10 tahun dia nggak sholat dipukul. Pukul bukan menyiksa ya, pukul pendidikan. Jadi bukan hanya sholat saja dalam segala hal. Tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh melukai orang. Ini kan hal-hal yang perlu ditanamkan oleh orang tua. Makanya kita harus memahami bahwasannya ibu itu merupakan madrasah, sekolah pertama buat anak-anaknya. Jadi kalau seandainya dari kecil dia sudah dididik, saya yakin Pak Alfian akan mendapatkan banyak mahasiswa yang beradab, walaupun mungkin dia nggak pernah ikut kajian sana, nggak pernah ikut pengajian sana, tapi akhlaknya bagus, dia rajin sholat. Itu kalau kita teliti kehadiran orang tua dalam mendidik anak-anak tersebut. Jadi ketika dia sudah berumur SMA, nggak bisa dong hanya disalahin guru saja. Apa nih guru nggak becus ngurus? Padahal kan guru istilahnya dia dapat anaknya sudah begini. Udah jadi. Jadinya memang tukang tawuran kan. Dan kembali kepada hadis Rasulullah tadi, bapak dan ibunya meyahudikan. Jadi seperti tadi pesan Bapak Alfian, Dr. Alfian, harus ada kerjasama dari keluarga, orang tua, dari kampus, dari sekolah. Nah, kalau semua kita berpikir untuk generasi kita yang baik ini, generasi muda Islam, insya Allah tawuran-tawuran itu akan semakin berkurang. Dan saya melihat bukan kita fanatik sama Aceh ya, enggak. Maksudnya di luar sana itu sering sekali terjadi tawuran. Tapi di Aceh, saya kan masa SMA dulu, saya kebetulan dulu SMA-nya di SMA 3, tapi nggak pernah ada tawuran. Kita ada SMA. Kenapa? Mungkin ya memang masyarakat Aceh memang sudah terdidik dengan agama mungkin Pak Alfian ya. Ini bukan fanatik ya, cuman ya kita kan dari kecil kan udah biasa. Saya ingat sekali pas kecil kita dulu maghrib umat TV, hanya boleh TV, boleh TV, amat Quran. Kita dari kecil tuh seperti itu masyarakat kita di Aceh. Ya, jadi ini mungkin yang perlu disemangat kembali. Ya, betul. Ya, mungkin ya agama itu yang paling pendekatan sehingga kita nggak dapat tawuran. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih dari pendengar kita di Banda Aceh, Pak Alfian. Nah, kepada Pak Alfian, Insyaallah. Bisakah kampus dijadikan sebagai role model penerapan syariat Islam di provinsi Aceh? Nah, ini tantangannya bagaimana nih Pak Alfian? Ya, terima kasih. Saya pikir nih sebuah harapan yang harus kita sahuti. Pasti keinginan kita, semua kita seperti itu. Tidak hanya di kampus, di sekolah-sekolah juga iya. Nah, apalagi di kampus mungkin punya harapan ya kan, karena bagaimanapun kan setelah mereka jadi sarjana itu langsung terjun ke masyarakat. Di sana dia berperan sesuai dengan perannya lah, keilmuannya, ya kan, menerapkan ilmunya terus membangun masyarakat, memperbaiki perekonomian. Kan ini kan peran para sarjana yang kita luluskan dari kampus. Nah, oleh karenanya kita Unsia dan UIN ini sepakat nih bahwa membahu lah. Nah, kita sering berdiskusi. Artinya seperti saya katakan tadi, orang nggak akan tinggal diam ini. Nah, kalau kita tidak bertahan, pasti ada penyusupan yang ingin mengganggu keharmonisan, misalnya antara dua perguruan tinggi ini, ingin mengganggu program-program kita yang sudah mengarah kepada pembinaan karakter yang Islami. Pasti ada saja suara miring itu. Suara miring ini bukan hanya dari luar, Pak Ustadz. Di dalam juga ada. Ya, kita bisa kita pungkiri, ini tantangan. Nah, kalau ingin jadi role model itu pasti kita kepingin, karena kita berharap hari ini saja itu ada namanya mata kuliah materi pendidikan karakter. Jadi di Unsia diwajibkan sebelum mulai pelajaran menyampaikan materi mata kuliah apapun, dia harus menyampaikan pesan-pesan tentang akhlak, etika moral, dan tentu berlandaskan syariat Islam kita gitu. Terus kita 15 menit. Nah, misalnya contohnya
jangan terlambat masuk. Kan Islam mengajarkan disiplin. Jangan nyontek misalnya kan. Nanti kalau sudah azan, mari kita salat berjamaah. Dan kita usahakan pada waktu-waktu azan itu stop proses perkuliahan. Dan kita usahakan jadwal perkuliahan kita tidak mengganggu jadwal salat. Nah, tidak apa ya, gitu. Ini diusahakan. Jadi harapan itu terima kasih. Ini akan kita sampaikan juga nanti ke kampus, ke pimpinan, juga ke Pak Rektor, para dekan, semualah. Kita di kampus nanti kita akan sampaikan ini harapan masyarakat, dan tentu kita dengan UIN akan bekerja sama terus, saling isi mengisi, dan kita mesti jamin kita Pak Ustadz itu selalu ada pengajian. Dan jangan lupa saya informasikan di Unsyah itu ada namanya UP3HI. UP3HI ini adalah unit pendamping pelajaran agama, di mana mahasiswa Unsyah, mahasiswa yang masuk ke Unsyah baru, itu dalam setahun diajarkan cara membaca Al-Quran yang baik, praktek ibadah. Ibadah. Nah, tanpa itu bisa mereka selesaikan mata kuliah agama yang nggak lulus. Nah, memang surprise juga nih. Kita menemukan macam-macam lah data-data, tapi kita berusaha terus sehingga nanti harapannya ketika mahasiswa setelah lulus di Unsyah, baca Al-Qurannya udah beres lah, praktek ibadahnya beres. Itu harapan kita. Kemudian juga pengajian-pengajian, terus kita ajak kuliah-kuliah umum yang berbasiskan keagamaan, terus kita lakukan. Dan di Jami itu menjadi pusat, Pak. Nah, harapan Rektor bahkan Rektor Unsyah, saya pikir insya Allah akan terwujud ke depan. Dia menginginkan Masjid Unsyah itu menjadi salah satu pusat peradaban Islam. Nah, itu ada keinginan dari Pak Rektor. Nah, ini tinggal kita nanti dengan teman-teman di UIN bagaimana kita merumuskan gitu kan, saling mengisi nanti. Demikian Pak, mungkin agak panjang sih jawaban saya. Masya Allah. Pertanyaan nih kepada Ustadz dan Pak Alfian ya. Kedua nih. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustadz dan Pak Alfian. Saya Adi Mulyono di Lampaseh Kota. Saya seorang pemuda dan mahasiswa di Universitas UIN Ar-Raniri. Izin bertanya, berbicara tentang waktu, bagaimana cara menghilangkan sifat malas dari diri pemuda Pak Alfian? Kebanyakan dari pemuda memiliki sifat menunda-nunda. Karena ada istilah, kalau bisa dilakukan besok, kenapa harus dilakukan hari ini? SKS tuh, sistem kebut semalam. SKS. Bahkan sifat ini ada pada diri saya. Ini beliau mengakui ini. Kalau tidak keberatan, mohon Bapak Alfian menceritakan kisah keseharian Bapak di masa muda dahulu dalam belajar, sehingga Bapak bisa menjadi pejabat kampus. Nah, ini untuk Pak Alfian. Panjang nih, Ustaz. Pertanyaan untuk Ustaz Aris. Ustadz, dahulu saya merasa nikmatnya beribadah. Bahkan jika sholat duha tertinggal saya merasa sedih. Tapi sekarang rasa sedih tersebut sudah hilang dari saya. Mohon nasihatnya Ustadz. Pak Alfian dulu nih Pak. Ya baik, terima kasih banyak. Saya pikir yang dialami oleh saudara Adi Mulyono itu kita semua mengalaminya. Itu kan bukan sesuatu yang aneh lah. Namanya manusia pernah muda, menyia-nyiakan waktu. Itu rasanya kita tidak luput juga lah kan sebagai manusia biasa gitu ya. Nah jadi caranya kalau saya waktu masa-masa mahasiswa itu kita berusaha berkelompok Pak. Itu silaturahmi berjamaah. Nah itu gue saling mengingatkan nanti. Sesibuk apapun, mohon maaf saya tuh dulu juga aktivis lah, aktivis zaman dulu Pak kan. Kesibukan saya pergi pagi pulang pasti menjelang maghrib Pak. Itu banyak organisasi saya tekuni juga. Nah, caranya supaya kita bisa menggunakan waktu untuk juga belajar, itu belajar kelompok. Belajar kelompok. Nah, itu pasti kelompok saya mengingatkan nanti itu. Misalnya jam 10 saya kosong di mata kuliah di kampus, kita berjanji belajar kelompok, misalnya waktu itu menggambar teknik misalnya. Saya orang teknik sipil, terus nanti jam 4 sore ketika selesai kuliah kita belajar kelompok masalah mekanika fluida, misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu cara kita untuk menghilangkan supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu. Apalagi kalau kelompok kita itu ya orangnya komit tinggi. Nah, itu kalau kita tidak hadir pun diingatkan tuh, kemana kok kemarin gitu kan. Nah, itu secara praktis seperti itu yang saya lakukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sampai sekarang juga ke mahasiswa saya sampaikan, jangan sendiri-sendiri. Kita ini makhluk sosial dan Islam mengajarkan kita harus bersilaturahmi, harus berjamaah. Itu makna saya pikir. Tidak hanya bersegi ibadah
salat saja berjamaah kita. Apapun bersama-sama, karena kita tidak sempurna. Nah, dan jangan segan-segan memberi. Semakin banyak kita memberi, insya Allah balasannya pasti ada. Kan ada mahasiswa yang sangat wah dia mengerti sedikit ini dia nggak mau kasih tahu kawannya, takut dia kawannya dapat nilai tinggi. Padahal dia lupa, mungkin yang dia tahu itu ternyata salah. Betul, semua tahu kawannya, kawan bilang, kamunya salah, yang benar seperti ini. Iya kan gitu kan. Nah, ya itu ya saya lakukan begitu, Pak. Demikian Bang Adi Mulyono ya. Kemudian pertanyaan Ustaz Aris nih, Ustaz. Dulu nikmat beribadah, Ustaz. Tapi sekarang sudah mulai hilang. Ini bagaimana nih, Ustaz? Jadi ya seperti kata Pak Alfian tadi, semua kita pasti akan merasakan juga hal yang seperti ini. Terlebih Nabi kita SAW beliau telah berpesan dalam hadisnya, likulli amalin syirah wa likulli syirah fatrah. Setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya, dan di balik masa semangat itu akan ada masa-masa yang kurang semangat. Ya, tapi kata Rasulullah, maka nafatratu ala sunnati faqad ihtada. Ketika seseorang masa kurang semangatnya tetap juga di atas sunnahku, dia akan berada petunjuk. Jadi maksudnya gimana? Jadi misalnya seseorang beraktivitas dengan baca Quran, beraktivitas dengan sholat malamnya, akan ada kejenuhan. Maka di tengah kejenuhannya, dia bukan mencari hal-hal yang nggak bermanfaat. Dia gunakan yang lebih bermanfaat. Ya seperti kata Pak Alfian tadi, silaturahmi. Silaturahmi itu ibadah. Jadi dia datangi temannya, saudaranya, temannya, atau dia datang ke kuburan, ziarah kubur, karena ziarah kubur juga akan melembutkan hati seseorang. Atau nggak ada salahnya dia pergi ke rumah sakit. Ini kalau di luar masa pandemi ya, ke rumah sakit melihat orang yang sakit dalam keadaan dia luar biasa, kesehatan diberikan oleh Allah. Jadi hal-hal yang seperti ini harus dia lakukan di masa-masa futurnya. Ya, dan juga ya memang kalau kita membaca daripada literatur para ulama kita, mereka menyebutkan di sana ada tanda-tanda memang seseorang itu sudah futur. Jadi jangan dia stuck di situ. Dia harus berusaha berjuang untuk menghilangkannya. Ya, di antara bentuk tanda futur ya tidak lagi merasakan nikmat beribadah, sudah menyepelekan dosa, ya sudah tidak lagi memperhatikan halal dan haram, dan juga sudah mulai jenuh berteman dengan teman-teman yang baik, inginnya berteman dengan orang yang nggak baik, ya dan yang semisalnya lah. Maka ketika kita mendapatkan kondisi seperti ini, maka cara yang paling terbaik di dalam kita menterapi penyakit seperti ini, ya mungkin yang awalnya kita sering-sering dengar kajian. Kalau dengar kajian kan cuma telinga saja yang kita gunakan. Ya dengar kajian tentang neraka, tentang surga, tentang kebaikan Allah, rahmatnya Allah, ya. Dan kemudian kita paksa. Ya seperti kita sakit badan, ya namanya dokter kasih obat atau dokter suntik, kita kan dipaksa, ini harus minum Pak, kalau nggak apa-apa nggak bisa sehat. Nah begitu juga ketika kita punya penyakit hati yang berupa futur, malas ini, kita harus paksa. Harus paksa buka Al-Quran, harus paksa baca Quran, harus dipaksa. Ya, mungkin sekali dua kali kita masih berat ketika kita memaksa, tapi insya Allah selanjutnya akan menjadi ringan seperti itu. Waktu kita tinggal sedikit lagi nih. Pertanyaan terakhir nih untuk Pak Alfian ya. Dan satu lagi untuk Ustaz Aris nih terakhir. Kelangsungan pembangunan bangsa akan beralih pada para pemuda. Apa yang harus dipersiapkan oleh mereka dari segi akademik sehingga bisa ambil bagian dalam membangun bangsa ini? Nah, bagaimana nih? Terima kasih. Ini pertanyaan yang paling menarik saya pikirkan, dan harus sama-sama kita meyakini bahwa pertama pemuda ini secara sunatullah, sebuah keniscayaan dia akan menjadi pemimpin kita ke depan, menjadi orang tua di depan, dan kita nanti pasti akan mereka yang kelola lah, pasti itu. Oleh karena pesan kita hari ini, kita pun harus berjuang, dan itu saya sampaikan, suka tidak suka, nanti bahasanya kan, kami harus melakukan seperti ini untuk kalian, karena taruhannya ini berat. Kalau kami lengah, maka yang korban itu bukan kami saja, kalian juga jadi korban, keturunan kami juga jadi korban. Nah, itu sehingga saya ingatkan pertama bahwa orang Islam itu dia harus pintar, karena kan ayat yang turun pertama kan ikra, belajar Pak Ustadz, belajar. Arti belajar ini kan banyak, bukan hanya membaca saja, membaca kan, ikra itu membaca, bukan hanya membaca saja, belajar. Kalau kita mau naik membaca dan belajar, tentu kita harus pintar. Nah, penelitian menyatakan bahwa negara-negara yang tingkat pengetahuan masyarakatnya lah, itu di atas rata-rata, itu biasanya dia makmur. Artinya apa? Setelah kita meyakini kita harus pintar, insya Allah
orang Islam itu tidak ada yang miskin. Berkecukupan lah, meskipun tidak terlalu kaya raya, berkecukupan. Itu modalnya. Nah, dengan itulah kita nanti berharap Indonesia ini menjadi lebih baik ke depan. Pertama, pemuda-pemuda Islam itu harus pintar, harus menguasai ilmu, harus skill, tentu berakhlak karimah, ya kan? Dan insya Allah dengan modal ini dia punya penghasilan yang berkecukupan. Jangan lupa bahwa seperti Ustaz katakan tadi, agama kita agama yang penuh dengan ibadah yang memerlukan harta. Betul. Sedekah, haji, berkorban, macam-macam. Tidak ada kelihatan ibadah kita yang tidak memerlukan uang. Kira-kira demikianlah, ya kan? Untuk salat saja kita butuh pakaian yang bersih. Pun pakaian kan, perlu uang itu. Ya kan? Masjid bangun. Uang mesti bangun. Semua uang. Jadi salah sekali kalau kita beranggapan orang Islam itu harus kiri-kiri. Persoalan tidak terlalu berpoya-poya itu jelas. Dan saya kayaknya yakin Pak Ustadz, Rasulullah itu orang paling kaya di dunia. Termasuk orang kaya di dunia. Karena bagaimana tidak, kalau kita dengar cerita, Rasulullah itu ketika Ramadan itu memberi sedekah seperti angin. Bagaimana dia bisa beri sedekah kalau nggak punya harta yang berlimpah ruah? Kita dengar juga ketika dia melamar Khadijah, mas kawinnya katanya ratusan unta. Jadi muda sudah jadi saudagar, konglomerat. Maka salah sekali kalau pendekatan kita, generasi muda, itu hanya pendekatan hidup sederhana. Bukan itu saya pikir. Hidup sederhana ya, tapi setelah dia memiliki harta. Harta yang berlimpah ruah, tapi dia sederhana. Mengikuti Rasulullah. Bagaimana Rasulullah tidak kaya? Istrinya berapa? 9. Nggak mungkin. Dia bisa berlaku adil kalau tidak punya harta. Persoalan kita dengar cerita Rasulullah ketika pulang hanya mendapatkan makanan seadanya, Kondisi tertentu. itu memang seperti Rasulullah cara hidupnya. Dia tidak berlebihan, pakaiannya satu, ya kan? Tapi kita dengar juga katanya unta Rasulullah itu unta terbaik. Kudanya kuda terbaik. Kalau kayaknya sekarang mobil terbaik lah, mobil yang paling mahal gitu kan? Nah makanya pendekatan kita ke anak-anak muda sekarang, cari harta sebanyak-banyaknya, tapi dengan di jalan Allah. Untuk itu harus pintar kalian, harus menguasai ilmu. Ya kan, skill, masalah teknologi yang sekarang generasi revolusi industri 4.0, menguasai iptek segala macam harus kita kuasai. Dengan itu kalian cari penghidupan kalian yang berkecukupan sehingga kita beramal ibadah pun menjadi lengkap lah, sempurna. Dan insya Allah ke depan Indonesia ini akan jaya. Insya Allah. Pertanyaan terakhir nih untuk Ustadz Haris mengakhiri pertemuan kita di hari dan di siang hari ini. Membangun bangsa tidak cukup dengan skill dan kemampuan akademik, tetapi harus diiringi dengan etika dan ketakwaan. Nasihat Ustadz nih untuk para pemuda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan agama. Sebenarnya ini sudah terjawab dari diskusi kita tadi, syarat cuman sebagai penekanan saja. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Alfian tadi, ketika kita berbicara dengan anak muda anak muda dalam keadaan darahnya masih panas, cita-citanya masih tinggi. Jadi justru sekarang yang disukai sama mereka tuh apa? Yang disukai oleh anak muda adalah saya pengen hidup saya adalah makmur, begini dan begini. Jadi kita jangan kurangin semangat dia dalam masalah ini. Karena kalau kita kurangin dia semangat dalam masalah ini, dia akhirnya nanti udahlah. Kalau gitu malas saya dekat-dekat sama agama. Nanti dia akan berpikir seperti itu. Tapi kita justru memberikan semangat seperti kata Pak Alfian tadi. Tetapi ada rambu-rambu yang harus kita pahami, yang kita pahamkan sama mereka. Nah, kalau tadi Pak Alfian ceritanya Rasulullah, kalau kita melihat 10 orang yang dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya, 6 orang di antara mereka adalah pedagang besar. Konglomerat besar. Konglomeratnya nggak tanggung-tanggung. Kita contohkan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman salah seorang dari 10 sahabat yang masuk dalam surga. Beliau seorang pedagang yang sangat kaya raya. Jadi ketika beliau datang ke kota Madinah, dalam keadaan beliau tidak punya apapun. Tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Beliau numpang di rumah rumah seorang Sa'd bin Rabi. Karena dipersaudarakan oleh Rasulullah. Beliau makan di situ. Kemudian beliau ditawarkan oleh Sa'd bin Rabi, saya punya 2 petak tanah, silakan kau ambil 2 petak tanah saya punya 2 orang istri. Silakan engkau ambil salah satu dari istri saya ceraikan, selesai masa idah, silakan kau kawin.
Ini kan luar biasa ya. Persaudaraan luar biasa ini. Tapi kita melihat seorang Abdurrahman bin Auf, apa kata jawabannya dia? Ini jawaban yang paling luar biasa kalau menurut kita. Ya, beliau berkata, barakallahu fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Walakin dullani ala suq. Saya bukannya saya nggak terima, tunjukin saja di mana pasar. Jadi beliau ingin dengan tangan beliau sendiri ini bisa mendapatkan. Akhirnya beliau beli unta dalam keadaan hutang pada waktu itu. Akhirnya beliau jual. Akhirnya beliau menjadi pengusaha yang sangat besar. Sampai-sampai disebutkan, kata beliau, man kana min ahlil badar, siapa yang mereka ikut perang Badar, waktu itu ada 200 orang perang Badar, maka kewajiban bagi saya memberikan uang kepadanya 400 dinar. Jadi 1 dinar itu kalau diemaskan 4,2 gram, kurang lebih 4 jutaan. 4 juta kali 400 itu 1,6 miliar. Jadi 1,6 miliar diberikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada alumni perang Badar. Kalau kali 200 sudah berapa ratus miliar. Iya, dan itu bukan hanya sekali beliau bersedekah dengan jumlah yang sangat besar. Ketika Rasulullah mengirim pasukan perang, ada 1.500 kuda yang beliau persiapkan. Jadi 1.500 mobil ini. Iya. Jadi ini loh yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak muda. Karena anak muda mereka punya mindset, kalau saya nanti lari ke agama sih nggak bisa jadi dokter. Kalau saya jadi miskin. Kalau saya dekat agama saya nggak bisa jadi asisten, jadi wakil rektor nanti kalian. Iya kan? Jadi hal yang seperti itu harus dikikis di anak muda. Kalian jadi dokter yang soleh. Jadi arsitek yang soleh. Ya, ini yang mungkin perlu kita tanamkan, karena orang ketika sesuatu keinginan keduniaan kita singgung, udah kita nggak usah mikir dunia lah. Dia kan nggak akan takut dekat dengan agama. Betul. Tapi inilah kita kasih peluang buat mereka. Ayo kamu jadi dokter, silakan. Jadi dokter spesialis, ingin jadi pilot, tapi ingat, kita hamba Allah, kita akan kembali ke akhirat. Ada batasan-batasan yang harus kita pahami. Insya Allah akan maju negara kita. Insya Allah. Terima kasih Pak Alfian, Ustaz Aris, di hari ini sudah menyempatkan waktu bersama kita. Insya Allah di lain waktu Pak Alfian kita bisa lagi di tema yang berbeda. Harus. Insya Allah, senang hati. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah berpartisipasi mengirimkan pertanyaan. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media di daerah yang sudah ikut menyiarkan siaran kita. Radio Alkans Kota Langsa, Radio Asunah Takengon, Radio Vinapira Lo Usmawi, dan Radio Lauser di Aceh Tenggara. Terima kasih banyak narasumber kami di hari ini. Demikian, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mewakili kru yang bertugas di hari ini, selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Dan jangan lupa, insya Allah pukul 17.00 nanti ada kajian kesehatan bersama Dr. Isra Firmansyah, dokter spesialis anak. Mudah-mudahan para pendengar mungkin bisa mengikuti juga. Demikian Pak Alfian, Ustaz Aris, kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.